pendidikan itu tidak menjanjikan seseorang untuk menjadi apa, tapi pendidikan membuat orang menuju ke arah menjadi apapun. Lakukan apapun dengan rasa suka, dengan rasa cinta. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dengan sekolah online, ada satu kompetensi yang nggak mungkin tercapai. Betul Pak. Kompetensi sosial. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Episode kali ini kita kedatangan Pak Guru. Ada Bapak Muhammad Nurkhotim. Siang Pak. Sehat? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Biasa dipanggilnya Pak Nung ya? Betul. Betul. Isun ikutan manggilnya Pak Nung juga. Pak Nung ini adalah guru sejarah di SMK Negeri 1 Mundu, bener ya Pak? Betul. Lagi sibuk apa sekarang nih pandemi? Sibuk tidur. tidur ngonten. Iya. Ngajar kelas berapa nih Pak? Sebelumnya dilepas dulu ya supaya enak nih. Oh iya, maka. Karena sudah jaga jarak ya. Iya. Sudah aman. Iya, karena kita prokes harus pakai. Iya. Masker. Ya, gimana tadi? Ngajar kelas berapa? Kalau untuk sekarang 2-3 tahun ini tingkat 1. Di kelas. Mundu karena pembinaan pendidikannya dengan dasar kedisiplinan, maka penggunaan katanya pun internal ya, berbeda dengan sekolah lain. Oh, bukan pakai kelas gitu ya Pak? Tapi tingkat 1, 2, dan 3. Oh gitu. Sama sih, sama pengertiannya kelas. Kelas 10, 11, 12. Iya. Tapi itu kalau resmi, administratif. Tapi kalau kita berhadapan dengan siswa, kita disebut di sana taruna. Jadi pakainya tingkat 1. Iya. Berarti Pak Nung ngajar tingkat? Tingkat 1. Tingkat 1. Iya. Kayak gitu tuh tiap ngajarnya berubah gak sih Pak? Tingkat 1 terus? Apa ada perubahan ngajar tingkat 2, ngajar tingkat 3 gitu selama ini? Kalau untuk mata pelajaran yang kejuruan, produktif, itu ada beberapa teman-teman yang berubah karena memang kebutuhan kurikulum yang berbeda. Kurikulumnya ganti-ganti ya. Ganti-ganti, apalagi di SMK kan. Iya. Tapi kalau untuk yang materi-materi umum itu hampir sama saja tiap-tiap tahunnya. Oh, berarti tinggal kebutuhannya saja. Berarti bisa berubah di lain hari gitu ya. Ya, bisa berubah kayak gitu. Gini nih Pak, dari sekian banyak mata pelajaran kenapa milihnya ngajar sejarah? Awalnya emang suka sama sejarah apa gimana pas zaman sekolahnya gitu. Iya. Jadi karena merasa ada kekurangan di hal hitung menghitung, maka waktu kuliah dulu berpikir materi pelajaran apa ya, materi kuliah apa ya yang tidak ada hitung menghitung. Oh gitu. Jadi baca aja gitu. Tapi pusing gak sih Pak, itu kan kayak lebih ngapalin tahun-tahun, tanggal kayak gitu lebih banyak. Itu yang akhirnya dalam proses perjalanannya kebetulan saya suka membaca. Jadi kalau zaman sekarang literasi ya. Iya, literasi. Jadi itu udah hampir puluhan tahun sudah saya secara pribadi lakukan membaca itu. Jadi senang membaca, akhirnya ya senang dengan hal-hal yang seperti itu. Satu, yang keduanya ingin merubah image bahwa sejarah bukan materi pelajaran hafalan, pengertian, pemahaman, penerapan. Itu yang ingin dirubah. Gitu. Iya sih, anak-anak zaman sekarang mikirnya ya kudu ngapalin kayak gitu. Kalau sejarah banyak banget tanggal, tahun kayak gitu yang sering keliru gitu loh Pak. Berarti emang awalnya suka ya sama memang sejarah. Suka. Jadi akhirnya memutuskan untuk jadi guru sejarah. Kecemplung kali ya. Oh. Kecemplung. Kecemplung. Udah berapa lama nih Pak ngajar? Ngajar baru sekitar 30 tahun. Baru loh. 30 tahun. Iya. Berarti dari tahun berapa tuh? Sekitar 89 sampai 90. Oh, 89 90. Iya, 30 tahunan kurang lebih lah ya. 30 tahun. Berarti sebelum berumah tangga gitu udah ngajar apa? Enggak.
Sudah berumah tangga. Oh, sudah berumah tangga Sudah baru berumah ngajar. tangga, iya. Kalau zaman sekarang kan guru-guru udah pada ngajar dari sebelum menikah gitu tuh Pak. Banyak guru-guru muda gitu kan. Iya, iya. Terus selama ini ngajar 30 tahunan, lama banget ya ampun. Pernah pindah-pindah sekolah gak sih Pak? Dulu pernah sebelum di SMK 1 Mundur, sebelumnya sudah pernah ngajar di swasta. Ya, di swasta. Ya namanya waktu itu kebutuhan hidup. Untuk tahun-tahun era-era 80-90-an tuh yang namanya guru tuh ngajar kemana-mana. Oh jadi dilakonin gitu? Dilakonin. Kan mana-mana ngajar itu. Jadi berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah tidak kelihatan. Maksudnya beberapa sekolah gitu sekolah. Pak? Oh Iya, baru beberapa tahu. sekolah. Beberapa sekolah. Kenapa kok bisa begitu? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi boleh ya? Boleh Oh waktu boleh. itu. Iya. Ya berarti di SMA ini iya, di ini Betul, iya gitu betul, ya. iya. Baru tahu. Itu guru zaman dulu itu seperti itu. Ya, kalau sekarang kan udah tidak diperkenankan hanya satu sekolah, apalagi dengan program sertifikasi, kuota setiap guru ada dalam satu sekolah, tidak diperkenankan untuk ada di beberapa sekolah. Memang sekarang seperti itu, tidak diperkenankan untuk beberapa sekolah. Iya. Baru tahu. Seru dong berarti muridnya banyak Banyak banget. sekali. Banyak Sampai, sekali. Iya satu sekolah aja kan kadang guru satu kelas pun atau satu angkatan lah nggak apal gitu. Apalagi ini beberapa sekolah. Beberapa sekolah akhirnya kan punya banyak murid, punya banyak teman. Iya. Itu kenapa? Karena memenuhi kebutuhan hidup. Apakah kemudian uangnya jadi banyak? Tidak juga. Jadi kalau orang Cirebon itu nggak urup, tenaganya nggak kebayar mungkin. Kebutuhan lain iya, tapi tenaga tidak terbayar. Makanya untuk guru-guru sekarang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu, wow, sudah enak sekali. Sudah enak ya. Sudah enak sekali. Walaupun yang honorer juga betul, lebih enak. Sekarang gitu kan ya. sudah diperhatikan oleh pemerintah ya. Kalau dulu pemerintah ya karena situasi ya, jadi belum sampai masuk ke ranah dunia pendidikan dalam hal masalah honor gitu. Selama 30 tahun ngajar nih, ada bosennya nggak sih Pak? Jenuh gitu kalau profesi selain guru kan kayak karyawan biasa tuh kayak jenuh, capek. Beberapa tahun aja pun kayak resign, kayak gitu ganti profesi baru, kayak gitu kayak coba pengalaman baru. Kalau guru tuh menurut Pak Anung nih gimana? Ini udah angka sekitar 30 tahunan, mungkin udah 10 tahun ini, saya ingin merasa naik kelas. Saya ingin meninggalkan profesi guru. Halo, maaf ya, saya harus berani ngomong begini nih. Ini mumpung ada di podcast ini ya. Curhat-curhat. Saya sudah hampir meninggalkan profesi sebagai guru. Kenapa? Saya ingin naik kelas. Apa itu? Saya ingin menjadi pendidik. Beda dong. Beda ya Pak? Beda banget. Konteksnya menurut saya pemahamannya guru itu hanya mentransfer materi, ilmu. Setelah itu selesai. Tanggung jawab moral kadang-kadang tidak ada. Makanya guru adalah sosok ya pendidik. Nah makanya kalau kemudian teman-teman adik-adik saya yang masih memposisikan diri sebagai orang yang sekedar punya tanggung jawab dari sisi materi saja disampaikan pada siswa, mohon dong kilas balik karena ini adalah tugas mulia gitu ya, tugas mulia. Jadilah seorang pendidik yang secara umum dia nanti akan naik kelas. Jadi nggak cuma ngajar materi aja ya Pak. Betul. Jadi dengan kita memposisikan diri sebagai seorang pendidik, maka ini cara pandang saya ya akan naik kelas. Guru sudah pasti menyampaikan materi, tetapi profesi sebagai pendidik itu lebih mulia lagi. Satu, dia bisa melakukan interaksi tidak sekedar di dalam kelas. Bisa dimanapun, bisa kapanpun, bisa kepada siapapun. Kalau guru, wah kamu bukan bagian dari bukan saya, murid saya bukan gitu ya. Murid. Itu sudah menutup diri. Saya nggak mau. Siapapun orang yang berinteraksi dengan saya akan selalu memasukkan hal-hal yang relatif sekebutuhannya ya. Konteksnya misalnya anak yang kelas 3 SMP, SMA, saya paham situasi kondisi. Saya coba masuk, belajar yang baik dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu sehingga bisa bersentuhan di
manapun, kapanpun. Kita ngomongin sekolah di masa pandemi nih. 1 tahun. Iya setahun Tahun ya. kedua nih. Iya Ini tahun kedua. Iya. Tahun Tahun kedua. kedua. Ya ampun belum ketemu murid-murid yang tingkat 1-nya berarti kan Kalau Pak. yang tingkat 1 sama sekali Iya nggak sama ketemu sekali. kita. Sama sekali nggak ketemu. Kalau yang tingkat 2 kita sempat ketemu setengah semester. Seingat saya dulu itu. Yang sekarang kelas 2 atau tingkat 2 itu sempat ketemu setengah semester 6 bulan. Kita sempat komunikasi sampai dengan Januari, kemudian Maret di off. Ya kan, Maret di off itu kan. Nah, yang kelas 1 sekarang tingkat 1 sama sekali belum pernah ketemu. Ya paling tatap muka via online aja paling ya iya. Pak. Kayak gitu kan kurang ya misterinya, nggak enak. Wah, nggak dapet banget lah. Ada banyak yang nggak dapet itu. Iya. Tugas-tugas nggak semuanya anak sampai. Kemudian juga untuk menundukkan konteks kedisiplinan harus tatap muka. Tidak bisa. Iya. Ada satu hal yang mungkin lupa. Dengan sekolah online, ada satu kompetensi yang nggak mungkin tercapai. Betul Pak. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kan bagaimana anak menghargai guru, bagaimana anak bersikap, bagaimana anak bertutur kata terhadap temannya, itu kan harus komunikasi langsung. Iya, harus interaksi. Harus interaksi Iya, langsung. benar-benar. Nggak bisa melalui online, nggak bisa. Iya. Kan biasanya nih yang paling ngeluh tuh orang tua murid sama muridnya kayak, online tuh ngabis-ngabisin kuota gitu loh Pak. Kayak muridnya juga tugas maning kayak gitu. Nah ini mau ngomongin dari sisi gurunya nih gimana? Iya. Emangnya guru juga nggak pusing? Pusing juga kan Pak. Kayak Iyalah. bikin soal harus apa lagi nih kayak gitu. Harus ngasih materi yang kayak gimana lagi gitu. Sok Pak ceritain. Iya, jadi posisinya sama lah. Orang tua dengan guru itu posisinya sama, dengan murid juga sama posisinya. Pusing KB. Iya, artinya begini, dari sisi kuota ya. Untuk kuota ini mohon dipahami, memang tidak semua sekolah ya. Pemerintah menyiapkan kok. Ada diberi kuota itu ada kok. Apalagi kuota gratis dari, itu ya Pak. Yang dari Kemendikbud. Kemudian ada beberapa sekolah yang memberikan kuota juga. Jadi tentang kuota itu bisa dieliminir, tidak bisa dijadikan alasan. Mungkin dari sisi orang tua betul tadi kesulitan orang tua untuk mengkondisikan anak di dalam rumah. Karena KBM daring pun ada jadwalnya. Saya yakin di setiap sekolah ada jadwalnya dari pagi sampai dengan pukul 12. Selebihnya off. Nah, itu sudah setiap sekolah seperti itu. Nah, kami guru-guru pun sama. Kesulitannya karena tidak berhadapan langsung dengan anak yang harus mengumpulkan tugas, tidak mengumpulkan tugas. Yang harus mengumpulkan tugas hari ini, mengumpulkan besok. Kapan gitu? Ditunggu besok, 2-3 hari kemudian baru mengumpulkan. 3 hari 4 hari ditunggu, nggak pernah mengumpulkan. Karena tidak ada komunikasi langsung kan. Iya paling via WhatsApp aja gitu. Akhirnya kan begitu. Kebetulan saya agak karena memang mundu cukup ingin disiplin ya. Saya tidak jarang menelpon langsung siswa taruna, kemudian menanyakan tugas, sampai saya minta ada nggak orang tuamu? Ada Pak. Ayo orang tuamu suruh dengar, dibikin speaker saya bilang. Artinya saya menyampaikan informasi kepada anak, orang tua pun tahu. Kalau anaknya jarang ngumpulin tugas gitu ya Pak. Atau saya minta, mana ibu atau bapakmu? Saya mau ngobrol. Dan itu banyak guru-guru seperti itu. Berarti sekarang dideketin satu-satu ya per siswanya ya? Iya. Diteleponin. Ditelepon. Tidak sedikit guru-guru yang tidak hanya saya ya. Banyaklah guru-guru yang melakukan hal seperti itu. Dan memang tanggung jawab moral guru juga kan. Itu kesulitannya tidak ketemu. Karena hanya cukup dengan menggunakan satu jari, jempol, klik off, selesai sudah. Tamat riwayatnya, di off-kan HP si anak. Mau gimana lagi komunikasinya? Nah, kesulitan kita seperti itu. Sehingga
saya pernah menyampaikan ke teman-teman, kuota kita terpenuhi. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan Zoom meeting, kita bisa gunakan. Tapi ada satu hal yang nggak mungkin bisa digantikan. Apa itu? Kompetensi sosial kita nggak bisa diganti dengan kuota. Kompetensi sosial, kecerdasan sosial anak itu nggak bisa diganti dengan kuota. Pertemuan kami guru dengan anak itu tidak bisa diganti dengan kuota. Berapa puluh giga pun nggak akan cukup. Iya. Jadi kapan sekolah offline nih? Ada wacana-wacana gitu ya Pak? Itu dari tahun kemarin nggak sih? Tapi yang sekarang insya Allah Mas Menteri, nggak enak juga nih Mas Menteri ngomongnya dalam tanda kutip ya. Masa mall sudah buka? Oh iya baca. Sekolah. Masa mall sudah buka, sekolah nggak berani tatap muka? Insya Allah Juli kita doakan bersama-sama. Ya, amin. Situasi terkendali, makin kondusif sehingga untuk dunia pendidikan mulai menggeliat lah. Tahun ajaran baru berarti ya Pak? Insya Allah iya, mudah-mudahan positif lah. Iya. Berarti perlu dukungan semua ini. Iya, semua pihak sih, nggak cuma di wilayah pendidikannya aja. Iya, semua pihak. Makanya ini kesempatan yang bagus. Kami dari sisi guru menghimbau pada masyarakat untuk tetap menjaga prokes, kedisiplinan diri, jaga kesehatan. Ya demi semuanya, demi masa akan lebih panjang lagi. Iya. Ya, mungkin juga nanti pas mulai masuk sekolah pakai masker kayak gitu ya Pak. Iya. Jadi adaptasi kebiasaan baru gitu. Prokesnya harus dilakukan lah, dan kehidupan normal yang baru memang butuh kemauan yang kuat ya dari masyarakat ya. Tidak sekedar ya siap, tidak. Berproses sih Pak. Berproses, betul. Terus sekarang kalau lihat-lihat nih Pak Nung sibuk ngonten ya. Apa karena bosan di rumah aja? Ngapain kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk konten itu kenapa Pak? Bukan bahasanya ngonten sebenarnya ya. Konten YouTube Pak. Jadi karena sesaat lagi akan purna tugas, kemudian saya berpikir untuk menggeliatkan hati saya, apa yang bisa saya buat oleh-oleh untuk dunia yang selama ini menghidupi saya, dunia pendidikan. Berpikir kesana kemari, ya teknologi kan, karena baca begitu. Akhirnya, oh ini nih, bagaimana kemudian saya bisa mendorong, memperlihatkan pada dunia luar di sana. Ternyata tidak sedikit anak yang lulusan SMK bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Membelok. Dan itu bukan sekedar sebuah wacana, tapi kenyataan. Ada di luar sana seperti itu. Dan lebih sukses gitu gak sih Pak? Maksudnya misalnya jurusannya apa, terus dia kayak ragu gitu loh. Saya maunya kerjanya atau usahanya bidang ini nih, kan bertentangan banget. Terus kayak ngeragu, jadi gak ya gitu tuh ke depannya, sukses gak ya kayak gitu. Tapi kalau lihat konten-kontennya Pak Nung nih, alhamdulillahnya anak-anaknya jadi sukses gitu dengan usaha barunya yang membelok itu. Relatif lah ya. Kalau sukses itu kan relatif ya. Cara pandang orang yang mungkin beda-beda. Gak usah jauh-jauh tanyanya. Sekarang saya tanya Mbak Eka. Dulu jurusannya apa? Jurusan sekolah SMA IPA. IPA? Ilmu pengetahuan alam. Di mana materi pelajarannya itu eksak. Ilmu pasti. Tentang konteks bagaimana menyampaikan informasi, itu bukan anak IPA. Anak IPS itu. Sekarang bergelut di dunia ini kan. Kita nggak usah jauh-jauh contohnya. Ini real kan. Nah, artinya begini. Setelah saya coba berpikir, anak-anak banyak yang kebingungan. Setelah ini saya kerja apa ya? Ini sesuai enggak dengan jurusan saya dan sebagainya. Ternyata saya masuk ke dunia mereka. Kamu jurusannya ini, kok sekarang kerjanya di ini, usahanya ini. Jadi itu yang saya coba ingin gali dan menyampaikan pada masyarakat luas, khususnya anak-anak lulusan SMK. Jangan takut.
bahwa di dunia sana bukan ilmu matematika yang diterapkan, tapi ilmu sosial. Ilmu matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ilmu sosial 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tinggal bagaimana menyikapinya. Itu kan bedanya seperti itu. Satu yang berikutnya bahwa ingin menyampaikan pada halayak di luar sana, jangan ragu menghadapi hidup. Mencoba hal baru gitu, ya, tantangan baru. Betul. Walaupun kompetensi awalnya bukan itu, tapi karena sebuah keberanian, keyakinan, akhirnya tadi pakai bahasa membelok dan berhasil, bukan tidak mungkin kan. Kalaupun gagal juga bisa coba lagi gitu kan Pak, atau enggak hal yang baru lagi kayak gitu, berproses lah ya. Iya, gitu. Makanya ada beberapa yang komentar, Pak kok ini tidak ada sih proses produksinya tentang usaha misalnya pembuatan tali rafia. Proses produksinya kok nggak ada sih Pak. Kemudian tentang bagaimana membuat sebuah lukisan dari kayu kok nggak diperlihatkan Pak. Konten saya tidak mengarah ke konteks proses produksi. Ini yang harus masyarakat tahu ya, yang lihat. Konten saya itu bagaimana membuat masyarakat melihat konten kemudian terinspirasi dan termotivasi dengan spirit fightingnya si orang itu. Jadi bukan proses produksinya, bukan bahas produknya gitu ya Pak. Tidak membahas produknya, tapi membahas tentang semangat hidupnya, bisa sampai seperti itu. Iya, bisa jadi dia tadinya usaha apa gagal, akhirnya dia ganti usaha lain kayak gitu kan ya Pak, ceritanya. Boleh nanya? Gantian. Jangan susah-susah. Enggak. Dulu SMA jurusan IPA. Sekarang kok cuap-cuap di depan mic. Udah nggak ketemu banget kan? Apa yang mendorong? Yang mendorong suka sih paling. Nah, lakukan segala sesuatu dengan rasa suka, dengan cinta, dengan sepenuh hati. Kadang-kadang nggak ketemu kita bicara tentang materi, mengabaikan itu. Walaupun nanti itu jadi tuntutan, Makanya, hai anak muda di sana, bukan kita bicara tentang jangan materialis, bukan itu, itu haruslah. Iya. Tapi lakukan apapun dengan rasa suka, dengan rasa cinta. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Iya, kalau suka, kalau cinta ya. Cuap-cuap. Selain cuap-cuap, apalagi? Masih ngojek sih Pak. Ojek gesrek ya. Masih jual-jual makanan juga. Jual makanan. Ini hanya sebuah contoh saja. Tidak ketemu kan? dengan SMA IPA-nya kan nggak ketemu. Iya. Makanya ayo lakukan apapun itu dengan sebaik-baiknya, dengan rasa suka. Karena kompetensi yang nyata itu kompetensi sekarang inilah, kompetensi sosial ini. Iya. Tambahin sedikit nih Mbak Eka, era 70-80an, IQ, intelligence quotient, kecerdasan intelektual itu menjadi orang yang hebat, didamba-dambakan, wah IQ-nya hebat. Tahun 90-an mulai bergeser, tidak lagi IQ, tapi EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi seseorang itu akan mendorong dia mempush sukses dan tidak sukses. Ada penelitian mengatakan 82,sekian% orang sukses itu orang yang bisa mengelola emosinya, emotional quotient, bukan IQ-nya. Sekarang 2000-an ke sini itu sudah ke SQ, spiritual. Iya, spiritual quotient. Bagaimana tingkat kecerdasan spiritual mendorong dia sukses. Artinya percaya segala-galanya adalah Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa, punya peranan yang begitu dahsyat. Makanya jangan tinggalkan itu. Iya. Mau kita usaha sekuat apapun, kalau belum ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala juga susah. Ya. Nah, kita harus percaya itu. Itu spiritual quotient itu. Iya sih. Terakhir nih Pak, harapan ke depan buat dunia pendidikan. Dunia pendidikan untuk teman-teman satu profesi, jangan tinggalkan IT. Jangan tinggalkan IT karena IT benar-benar bisa mendorong seseorang untuk bisa berkembang, untuk menjadi apapun, untuk menjadi siapapun. Ya, tapi jangan paksakan kehendak
untuk menjadi apa atau untuk menjadi siapa. Saya sering mengatakan bahwa pendidikan itu tidak menjanjikan seseorang untuk menjadi apa, tapi pendidikan membuat orang menuju ke arah menjadi apapun. Ada yang belum disampaikan nggak nih Pak? Barangkali mau sharing apa? Cukup. Atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman Ngopi Pasti? Oh iya, promo boleh ya? Boleh. Nanti paling di-cut Pak. boleh. Yang pertama saya terima kasih mendapat kesempatan untuk bisa hadir di podcast ini ya. Terima kasih sekali. Kemudian juga mungkin subscriber dari podcast ini bisa juga mengunjungi channelnya saya. Channelnya Pak Denung ya. Channel Pak Denung iya. Kan kita akan sharing saja lah nanti ya. Saya kemarin ditawari oleh Mbak Eka, Pak mau nggak? Oke deh. Iya. Ngobrol-ngobrol. Ini bentuk kerjasama kan, bahwa kita tidak bisa single fighter, nggak bisa kita. Kita harus selalu menghargai orang lain, bekerja sama dengan pihak lain, nggak bisa kita sendiri. Sekarang ini, karena semua sudah sangat terkoneksi apapun itu. Itu saja. Berkolaborasi ya Pak. Iya. Makasih Pak Nung udah mampir-mampir ke Ngopi Pasti. Sama-sama. Makasih udah sharing. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Iya. Kontennya juga makin banyak yang nonton sama subscribe. Amin. Sehat-sehat terus Pak. Iya. Makasih. Iya. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Woohoo.